Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurni, saya dari Prodi Informatika 18A. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil analisis jurnal saya, yaitu 1. Analisis efektivitas sistem pembelajaran berbasis e-learning. E-learning efektif dalam meningkatkan mutu pembelajaran karena proses pembelajaran tidak hanya terpaku dalam satu waktu dan dalam ruangan saja. Sistem e-learning yang umum digunakan yakni Edmodo, Moodle, dan Google Classroom. Moodle memiliki fitur lebih lengkap daripada Edmodo dan Google Classroom. Hanya saja, Moodle memerlukan hosting di server sendiri dan administrator sebagai pemantau utama. Untuk memaksimalkan fitur-fitur pada e-learning, perlu adanya pelatihan kepada pelajar atau siswa atau mahasiswa, maupun pengajar, guru, atau dosen. Dibutuhkan koneksi internet yang stabil agar e-learning dapat diakses dengan optimal. 2. Pembelajaran biologi menggunakan metode e-learning berbasis multi-intelligence pada materi sistem gerak manusia. Pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran berbasis multi-intelligence dengan memanfaatkan modul sebagai sarana untuk menerapkan e-learning. Langkah pertama yaitu memilih standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pada mata pelajaran biologi kelas 11 berdasarkan KTSP yang akan dikembangkan. KD yang dipilih yaitu menjelaskan hubungan antar struktur, fungsi, dan gangguan kelainan pada sistem gerak manusia. Selanjutnya, KD tersebut dikembangkan dan disusun perangkat pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, bahan ajar, dan instrumen penilaian yang berbasis multi-intelligence. 3. Pengembangan e-learning melalui modul interaktif berbasis Learning Content Development System. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berupa e-learning yang melalui modul interaktif berbasis Learning Content Development System pada materi bangun ruang sisi datar. E-learning sangat memudahkan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran dan dengan tampilan menarik perhatian peserta didik untuk belajar matematika. Saat ini, banyak sekali aplikasi yang diluncurkan sebagai GeoGebra, Microsoft PowerPoint, Matematika, Adobe Flash, Macromedia Flash, dan lain-lain, yang sudah bisa dimanfaatkan oleh pendidik. Salah satu software yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran adalah Learning Content Development System atau LSDS. LSDS adalah aplikasi yang memudahkan antara teks, animasi, video, game, kuis, dan lain-lain yang dapat diakses secara online. 4. Pengembangan e-learning dengan metode self-assessment untuk meningkatkan hasil belajar matematika mahasiswa Universitas Mahendrata. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media e-learning dengan metode self-assessment untuk meningkatkan hasil belajar matematika mahasiswa. Model yang digunakan dalam pengembangan e-learning ini adalah model ADDIE. Self-assessment adalah suatu metode penilaian yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar sendiri. Model ADDIE terdiri dari 5 tahapan yaitu 1. Analisis, 2. Desain atau perancangan, 3. Pengembangan, 4. Implementasi atau eksekusi, dan 5. Evaluasi. 5. Pengembangan e-learning menggunakan Camilo untuk membantu proses pembelajaran fisika SMA kelas 10 sampai semester 2. Penelitian ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran e-learning berbasis Camilo. E-learning ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat
membantu untuk menyampaikan materi dan tugas-tugas terstruktur untuk siswa pada materi fisika SMA kelas 10 semester 2. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian mengembang search and development, model Dick and Carey. Adapun sistem manajemen e-learning terbagi ke dalam dua sistem, yaitu Content Management System dan Learning Management System. 6. Pengembangan e-learning sebagai media pembelajaran, simulasi, dan komunikasi digital bagi siswa SMK. E-learning merupakan bentuk belajar mengajar menggunakan media internet, intranet, ataupun jaringan komputer lainnya untuk menyampaikan bahan ajar ke siswa. Sistem e-learning pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign menggunakan sistem instruksi berbasis komputer dan komputer bernama Plato. E-learning yang dikembangkan menggunakan platform open source, modul yang telah dirancang khusus sebagai learning management system, sehingga sangat sesuai untuk menciptakan lingkungan belajar online. 7. Pengembangan pembelajaran e-learning mata kuliah PTM atau Jalan Raya Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran khususnya dalam bentuk e-learning pada mata kuliah PTM atau Jalan Raya. Penelitian pengembangan ini merupakan metode penelitian search and development dengan model penelitian Born and Gall. Penelitian ini pada dasarnya dilakukan melalui 5 tahap, yaitu penelitian dan mengumpulkan informasi, perencanaan, pengembangan bentuk awal produk, uji lapangan dan revisi produk akhir, dan proses penyebaran dan implementasi. 8. Pengembangan e-learning berbasis pendekatan ilmiah pada mata pelajaran IPA di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Hasil penelitian dan pengembangan berupa produk e-learning berbasis pendekatan ilmiah pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam bagi siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Yogyakarta. Software yang digunakan untuk mengembang e-learning ini menggunakan modul. Fitur yang ada pada aplikasi modul berupa forum, chat, sajian materi, dan penilaian disesuaikan dengan langkah pendekatan ilmiah. Produk e-learning berbasis pendekatan ilmiah telah layak sesuai kriteria yang ditentukan berdasarkan hasil uji alfa dan uji beta, dan seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan. 9. Pengembangan e-learning mata pelajaran geografi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 10 SMA. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang menghasilkan sebuah produk berupa e-learning pada mata pelajaran geografi untuk peserta didik kelas 10 SMA. Model pengembangan ini terdiri dari 3 fase, yaitu perancangan, desain, dan pengembangan. 10. Pengembangan media pembelajaran interaktif pada sistem e-learning Universitas Negeri Padang. Secara umum, learning diartikan sebagai sistem atau juga konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam suatu proses belajar mengajar. E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. E-learning lebih memfokuskan pada proses belajar, perangkat komputer hanya sebagai medianya. Itulah hasil analisis saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.